Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan mereview 3 materi, yaitu tentang perekonomian 2 sektor, yang kedua perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga perekonomian per sektor. Nah, pertama perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ialah konsep perekonomian yang terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian 2 sektor, tidak terdapat pajak maupun pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian 2 sektor tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan impor maupun ekspor. Dalam perekonomian 2 sektor, sumber pendapatan yang diperoleh adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Yang kedua, yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ialah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dibandingkan perekonomian 2 sektor, pada perekonomian 3 sektor mencoba menambahkan sektor pemerintah dalam bisnis ekonominya. Perekonomian 3 sektor menggambarkan kondisi perekonomian di dalam suatu negeri atau suatu negara. Dengan penambahan satu sektor baru dalam analisis ekonomi ini, tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian. Perekonomian 3 sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian. Apa yang tadinya dipelajari pada perekonomian 2 sektor menjadi berubah tatkala ada campur tangan pemerintah, termasuk pada sektor rumah tangga dan perusahaan, akan terpengaruh juga akibat keberadaan sektor rumah tangga. Perlu diketahui, perekonomian 3 sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut karena diasumsikan perekonomian 3 sektor tidak berinteraksi dengan dunia internasional ataupun luar negeri. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri saja, artinya barang atau jasa yang diproduksi dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Nah, itulah mengapa perekonomian 3 sektor disebut sebagai perekonomian tertutup. Yang ketiga ialah perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau disebut juga dengan perekonomian terbuka ialah perekonomian di suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke negara-negara lain. Dan di samping itu terdapat pula barang dalam negeri yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai 4 sektor, yaitu karena terdiri dari 4 sektor pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi, perbedaan antara ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor ialah terletak pada pelaku ekonominya. Pada perekonomian 2 sektor hanya terdiri dari 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Nah, pada ekonomi 3 sektor terdiri dari 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, pada ekonomi 4 sektor terdiri dari 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.